Melihat kekuatan 5 lawan timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, mayoritas langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia bakal menghadapi kawan berat di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda harus berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang secara ranking lebih tangguh ketimbang Merah Putih. Timnas Indonesia akhirnya resmi mengetahui lawan-lawan yang bakal dihadapi di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mulai September mendatang. Hasil drawing di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis, 27 Juni 2024, pukul 14 WIB menunjukkan skuad Merah Putih harus berseteru dengan 5 rival super berat yang seluruhnya berpengalaman tampil dalam ajang sepak bola terakbar dunia. Sekedar informasi, Timnas Indonesia sebelumnya berhasil mengamankan tiket ronde 3 setelah finish sebagai peringkat 2 klasemen grup F di bawah Irak dalam putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim racikan Shin Tae-yong kala itu mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan, dengan rincian 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan yang mengantar mereka unggul 4 angka dibanding Vietnam di urutan 3. Hasil drawing memang memastikan skuad Garuda harus siap bersaing dengan deretan negara papan atas, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina jika ingin menjaga asa tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Hanya juara dan runner-up grup dari total 3 grup yang bakal langsung mengamankan tiket ke FIFA World Cup edisi mendatang, dengan tim urutan 3 dan 4 bakal kembali diadu lewat putaran keempat kualifikasi. Pertama Jepang. Jepang merupakan negara yang paling difavoritkan menyabet predikat juara grup C dalam putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maklum, skuad berjuluk Samurai Biru memang dikenal sebagai tim paling dikdaya di benua kuning lantaran mereka mampu menghuni ranking 17 FIFA. Tak hanya itu, Jepang juga sudah berpengalaman tampil di panggung Piala Dunia dengan catatan 7 kali mentas dalam ajang tersebut. Adapun penampilan teranyar Samurai Biru tersaji di Piala Dunia 2022. Mereka kala itu sanggup mengatasi Spanyol, Jerman, dan Costa Rica untuk merebut predikat juara grup E, sebelum akhirnya disingkirkan lewat drama adu penalti oleh Kroasia di babak 16 besar. Sebanyak 5 pemain timnas Jepang yang berkarir di Eropa ini wajib diwaspadai timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, pemain-pemain ini berpotensi akan menyusahkan skuad Garuda nantinya. Seperti diketahui, Indonesia kembali akan bertemu dengan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan kedua bagi kedua belah tim pada tahun ini setelah keduanya sempat saling berhadapan di Piala Asia 2023 bulan Januari lalu. Pada ajang ini, kedua tim telah semakin meningkatkan kemampuannya. Timnas Indonesia sendiri memiliki tambahan amunisi yang tidak ikut serta melawan Samurai Biru, julukan Timnas Jepang di Piala Asia 2023 lalu. Sebut saja Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, serta Kelvin Verdong. Namun meski mendapat tambahan kekuatan, skuad Garuda tetap harus waspada. Sebab, timnas Jepang adalah raksasa Asia yang memiliki banyak pemain yang berkarir di klub top Eropa. Berikut 5 pemain timnas Jepang yang berkarir di Eropa ini wajib diwaspadai timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama Ayase Ueda. Pemain pertama yang wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia adalah bomber mereka Ayase Ueda. Striker tajam berusia 25 tahun milik klub Eredivisie, Feyenoord ini memiliki naluri mencetak gol yang sangat mengerikan. Pada pertemuan terakhir menghadapi Indonesia, Ayase Ueda menjadi aktor kemenangan Samurai Biru berkat 2 golnya. Di babak kedua kualifikasi, Ueda bahkan berhasil mencetak 6 gol yang membuatnya kini berada di posisi kedua daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua Kaoru Mitoma. Namanya memang tidak begitu banyak mencetak gol di babak kedua lalu. Namun kecepatan, dribble, serta tusukan-tusukannya merupakan ancaman berbahaya. Di pertemuan terakhir menghadapi timnas Indonesia, Kaoru Mitoma tidak dapat tampil. Akan tetapi, waktu itu Indonesia tetap tumbang dengan skor 3-1. Jika Mitoma bermain nantinya, maka lini pertahanan skuad Garuda harus mewaspadai pergerakannya.
Ketiga, Takehiro Tomiyasu. Pemain yang kini berseragam Arsenal itu merupakan tembok kokoh Jepang yang sangat sulit untuk dilewati. Posturnya yang tinggi, ketenangan dalam menahan bola, hingga tackle-nya yang bersih membuat para penyerang timnas Indonesia perlu waspada. Bukan hanya itu, Tom Hai dan kawan-kawan juga harus memiliki rencana untuk menaklukkannya. Keempat, Takefusa Kubo. Di lini tengah, Tom Hai juga dipastikan akan dibuat kesulitan berkat adanya sosok Takefusa Kubo. Pemain berusia 23 tahun milik Real Sociedad ini merupakan pemain serba bisa yang kerap diposisikan sebagai gelandang serang maupun pemain sayap. Takefusa Kubo dikenal dengan kecepatan, visi permainan, serta skill olah bola yang luar biasa. Untuk itu, para pemain timnas Indonesia harus bisa mematikan pergerakan mantan pemain Real Madrid ini. Kelima, Wataru Endo. Selain Takefusa Kubo, Tom Hai juga akan dipusingkan dengan kehadiran Wataru Endo. Kapten timnas Jepang yang kini membela Liverpool itu merupakan jenderal lapangan tengah samurai biru yang dikenal sangat tegas. Endo juga dikenal tak kenal lelah untuk menghentikan setiap gempuran dari tim lawan. Sebagai gelandang bertahan, Wataru Endo adalah pemutus alur penyerangan dari skuad Garuda. Untuk itu, perlu dipikirkan bagaimana cara mengatasi sang pemain. Itulah 5 pemain timnas Jepang yang berkarir di Eropa ini wajib diwaspadai timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua, Australia merupakan tim yang tak kalah mengerikan di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka saat ini menduduki ranking 23 FIFA dan sudah mengoleksi 6 penampilan di panggung World Cup. Socceroos juga sempat mentas dalam Piala Dunia edisi 2022 lalu. Mereka lolos dari fase penyisihan sebagai runner-up grup D di bawah Prancis, tetapi takluk dari sang juara Argentina saat babak 16 besar. Timnas Indonesia sendiri sudah punya pengalaman pahit kala berduel melawan Australia. Skuad Garuda pernah ditumbangkan 0-4 oleh Socceroos dalam babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar Januari lalu. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, meminta anak asuhnya untuk tidak memandang remeh setiap lawan yang dihadapi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk timnas Indonesia. Menurut Arnold, lawan-lawan di grup C bakal menghadirkan tantangan untuk anak asuhnya. Kami tahu kualifikasi ini akan menghadirkan tantangan, namun hasil undian ini berjalan dengan baik, terutama mengingat perkembangan pertandingan ini di seluruh konfederasi. Saya rasa penting bagi kami untuk menerima tantangan-tantangan tersebut, dengan pola pikir, keyakinan, dan persahabatan kami yang integral untuk mencapai tujuan kami lolos kualifikasi. Jika kami mengalahkan Saudi, mengalahkan Bahrain, mengalahkan Cina, kami harusnya baik-baik saja. Lalu kami mengalahkan Indonesia 2 kali, kami akan langsung ke Piala Dunia 2026, ujar pelatih Australia. Tanpa ragu, pelatih Australia pede tumbangkan timnas Indonesia 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan ketat di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak membuat pelatih timnas Australia, Graham Arnold pusing. Ia percaya diri dengan kans Australia lolos, termasuk dengan mengalahkan timnas Indonesia 2 kali. Arnold dengan tegas jika Australia hanya mengincar peringkat kedua di klasemen akhir grup C, dan nantinya tetap lolos ke Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat.